rekaman di ya, jadi tadi asumsi pertama itu nilai rata-rata error term atau expected value untuk setiap nilai X itu sama dengan 0. Nilai harapan dari EI untuk setiap X dari X1, X2 sampai setiap titik X ini itu sama dengan 0. Kemudian asumsi kedua, nilai error dari EI dan EJ atau biasa disebut kovarian saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini dilambangkan dengan cov dalam kurung EI, EJ sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Jadi dari asumsi nomor 1, setiap nilai X1 akan terdapat EI dan XJ akan terdapat EJ. Kovariannya itu 0. Nilai EI dari X1 tidak ada hubungan dengan EJ dengan Z. XJ. E-nya yang X1 ini dengan E-nya X2 nggak ada hubungan. Kemudian yang ketiga, asumsi ketiga, varian dari error bersifat konstan. Ya. Variannya kan dilambangkan dengan sigma kuadrat, sehingga asumsi dilambangkan dengan varians EI per EJ sama dengan E besar nih, E kapital dalam kurung EI dikurang EJ di pangkat 2 sama dengan sigma kuadrat ya. Jadi gambar nilai EI yang dilambangkan dengan tanda titik ini ya untuk setiap X1 sampai X berapa ini X3 ya, tersebar secara konstan sebesar variannya sigma kuadrat. Atau kita bisa bilang antara dari garis regresi ini ke garis yang atas. Ini adalah garis di atas regresi dan ini garis di bawah regresi itu sebesar 1 standar deviasi ya. Di bawah garis dan di atas garis regresi. Jadi seluruh distribusi nilai E di titik ini ya, E1 dan E1 untuk EI untuk XI dan EJ untuk XJ, di mana I tidak sama dengan J. Terlihat sama dengan ditunjukkan kurva yang berbentuk simetris dan ukuran yang sama. Jadi masing-masing kurvanya ini simetris sama juga ya. Lebarnya sama ya. Ini dikenal dengan varians dari error bersifat konstan. Ini memang konsep banget, jadi memang agak perlu pemahaman yang cukup ini banget. Tapi saya perlu jelaskan ini. Semoga bisa jadi pemahaman dasar untuk kalian selanjutnya ya. Kemudian yang asumsi keempat, walaupun kamu pakai aplikasi, tapi kalau dasarnya kamu nggak paham, nggak ada gunanya. Oke, asumsi yang keempat, variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error term E. Ya. Kan dalam persamaan, ini dilambangkan dengan kovarian EI, XI sama dengan 0. Di persamaan regresi, Y sama dengan A ditambah B, X, I ditambah EI. Maka nilai XI, I itu menunjukkan pengamatan yang keberapa ya. Bisa dibilang X1 ya. Tapi kita membilangnya secara berurut I. XI dan EI tidak saling mempengaruhi. Ya. Dalam persamaan, X dengan Y ini tidak saling mempengaruhi. Karena kita ketahui ya, untuk variabel Y ini yang dependen, yang terikat,
Y, X bisa mempengaruhi Y. Kemudian ini error time juga bisa mempengaruhi Y ya. Nah, jangan sampai X-nya punya korelasi dengan E. Nah, nanti melanggar asumsi ya. Jadi X dan E tidak saling mempengaruhi ya. Sebab apabila saling mempengaruhi, maka pengaruh masing-masing jadi blunder nantinya ke persamaan ini. X dan E tidak dapat saling dipisahkan ya. Jadi dalam persamaan regresi X mempengaruhi Y ya, tapi E juga bisa mempengaruhi Y di luar faktor dari X ini. Untuk asumsinya jangan dilanggar, E dan X itu tidak berkorelasi. Kalau berkorelasi nanti asumsinya dilanggar. Nanti harus perlu perbaikan data biasanya. Oke, kemudian statistik perkiraan interval atau pengujian hipotesis ya dari statistik induktif, yaitu menarik kesimpulan tentang populasi dengan menggunakan sampel dalam dan pengujian hipotesis. Nah, regresi kita menduga ya Y topi sama dengan A ditambah BX dari data sampel untuk menduga data populasi sesungguhnya. Kalau populasi itu nanti huruf kapital semua. Y sama dengan A kapital tambah B kapital dikali X. Apabila nilai dugaan semakin mendekati nilai sesungguhnya, maka pada populasi, maka dugaan semakin baik. Dalam estimation teori atau teori pendugaan, nah nanti ini pendugaan interval juga ya pakainya. Konsepnya sama. Y tambah kurang T, kemudian dikali, ini standar error ya, SYX ini standar error tadi. Kemudian dikali dari akar. Ya. Inilah pendugaan interval untuk nilai tengah Y. Kemudian pendugaan interval nilai koefisien regresi dan regresi A dan B ya. Koefisien regresi A dan B dalam persamaan merupakan nilai dugaan tunggal. Nah, dengan menggunakan asumsi bahwa E1 bersifat normal, maka hasil dugaan A dan B koefisien ini mengikuti distribusi normal ya. Sehingga nilai T-nya itu B kecil kurang B besar dibagi sigma B. Dengan variabel normal. Karena standar deviasi populasi sudah diketahui, maka kita pakai standar deviasi sampel ya. Ini SB. T ya. Ini intervalnya. Interval B dan ini interval A. Di dalam soal saya nggak ada segitu. Selanjutnya pengujian hipotesis dan pendekatan interval. Kemudian terakhir ini hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Ini nanti ada di output SPSS tabelnya ANOVA. Ini merupakan alat atau piranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Kita untuk mengukur kesalahan baku kita menghitung error ya, yaitu selisih antara Y aktual dengan Y topi atau Y regresi atau Y dugaan. Ini rumusnya Y-nya bisa kita bagikan lagi, Y sama dengan Y topi tambah E ya. Tabel ANOVA-nya seperti ini, di output SPSS atau Excel juga nantinya ada. Di mana ini sum square total sama dengan sum square regression ditambah sum square error. Ini penjabarannya. Sekarang kita lihat X.
Excel-nya. Misalnya seorang pengusaha ingin meningkatkan keuntungan dengan menambah tenaga kerja. Ya. Jadi ini adalah data variabel bebasnya X, yaitu jumlah tenaga kerja, 15 data. Kemudian variabel terikat Y, ya, variabel dependen adalah pendapatan. Kalau Excelmu, kamu harus option dulu, baru add in, ya, add in, kemudian Excel add, dicentang ini ya, analisis toolpack sama analisis toolpack VBA baru diokekan ya. Nanti di datamu, bagian data ini, Excel data, ada data analisis. Itu sudah data analisis. Ini ada banyak nih untuk data analisis, ada ANOVA, ada statistik, ada correlation, ada covariance, ada average, ada t-test, sampling, ya, rank and percentile. Oke, kita pilih regresi ya. Ini kita pilih, kemudian input range ya. Data, saya pilih regresi, oke. Kemudian input range-nya, Y-nya adalah yang data sini. X-nya, kalau yang kamu labelin itu Y-nya, kalau misalnya kamu mulai dari sini, berarti ini labelnya begini. X-nya adalah data. Labelnya nggak ada. Confident levelnya 95% ya, karena semua memang baku itu 95% rata-rata ya. Jadi ini otomatis, atau bisa kamu ganti sebenarnya. Tapi karena ini udah 95% nggak bisa diganti. Kemudian pilih output trend-nya, kamu taruh di sini. Ini bisa dicentang residual, nggak centang juga nggak apa-apa, tapi kalau mau centang mungkin biar rame ya. Oke, ini summary output. R-square ini koefisien determinasi ya. Karena data saya ini adalah regresi sederhana, di mana cuma ada satu X, maka koefisien determinasinya saya ambil R-square-nya. Biasanya ini dinyatakan dalam persentasi. Di mana saya kalau secara statistik saya bisa menjelaskan variabel X, jumlah tenaga kerja mempengaruhi pendapatan atau Y sebesar 61,59%. Selanjutnya dari tabel ANOVA ini ada degree of DF-nya, derajat kebebasan, ada sum square regression, sum square residual, kemudian sum square total ya. F signifikansi ini, ada uji F ini dipakai untuk regresi berganda. Jadi kalau kita ini regresi sederhana di mana cuma ada satu X, kita pakai t-statistik ini atau p-value-nya juga bisa. P-value dari t-stat ya. Di mana harus lebih kecil dari 0,05 ya. Dan kebetulan p-value-nya ini signifikan ya. Kecil dari 0,25.
Berarti hubungannya ini signifikan, bisa diterima. Untuk membuat persamaannya berarti ini yang penting kamu lihat di koefisien. Samanya itu berarti Y sama dengan koefisien A-nya itu adalah ini, intercept ya. 130,20418. Kemudian ditambah B kecilnya, koefisien kemiringannya adalah ini 6,029 1 dikali X ya. Ditambah E. Beginilah untuk menuliskan persamaan regresinya. Tidak ada pertanyaan? Dan semua ini signifikan ya. Jadi setiap ada kenaikan X6, setiap kenaikan X1, ini ada kenaikan X1 menyebabkan kenaikan Y sebesar 6,029 ya. Atau misalnya residual output ini akan menunjukkan observation-nya misalnya ada 15 ya. Predicted value-nya adalah dengan memasukkan ya data persamaan ini ke nilai X-nya. X-nya tadi ini adalah 14 ya. Y estimate-nya itu 214. Sedangkan Y aktualnya adalah 80. Residualnya ya, sama ya. Jadi residual ini adalah selisih ya, E ya. Y aktual dengan predicted atau Y regresi. Standar residual. Oke, cukup paham ya ini? Dan ini normal probability plot-nya ya. Sedangkan ini yang warna, karena kita regresi linear sederhana ya. Yang warna orange ini predicted Y, kalau kita tarik garis lurus, itulah yang menggambarkan persamaan regresinya secara garis lurus ya, linear. Titik-titiknya itu adalah Y sebenarnya, kalau kita tarik garis itu ya standar error seperti di slide kita ya. Nah, residual plot-nya itu ngambilnya dari mana? Jadi antara X, ini adalah yang X itu adalah di sini, itu yang di horizontal ya, yang tenaga kerja residualnya ini. Kalau warna orange-nya adalah X aktual dengan predicted Y. Dan kalau biru yang sebenarnya ya, X hubungan X dengan Y ya, dengan diagram sederhana. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Probability mana? Cukup jelas ya. Ada pertanyaan lagi? Jika ada yang mau ditanyakan. Untuk korelasi itu bisa pakai Pearson, bisa pakai Spearman juga ya, kalau di SPSS.
Ada yang mau ditanya? Manualnya seperti ini sebenarnya. Yang tadi di tabel ANOVA, total sum of square sama dengan error sum of square dan regression sum of square. Ada yang mau ditanyakan? Kalau pakai SPSS, tapi karena laptop saya baru, jadi SPSS-nya ini belum terinstall dengan baik. Di sini juga kamu harus tentukan dependennya. Independennya itu adalah X. Ya, dependennya Y. Ya. Jadi kamu centang ini. Hasilnya seperti ini. Descriptive statistic correlation. Pearson dia ya. Model summary ini adalah coefficient determinasi. Kalau linear sederhana pakai R square ya. Jadi ANOVA ini adalah sum of square regression, residual, dan total. Coefficient ini unstandardized ini adalah yang membentuk persamaan ya. Ini adalah konstannya A, yang ini adalah B-nya ya. Kita lihat ini T hitungnya dan ini dilihat P value-nya. Ini signifikan ya di bawah 0,05. Jadi hipotesis kita diterima. Sebentar. Ini bakunya sepertinya ya. Asumsinya juga. Oke, tadi dari asumsi-asumsi yang ada itu saya perlu tegaskan lagi ya. Nanti sifat-sifat persamaan regresi itu tidak bias ya. Kemudian kedua memiliki varians yang minimum sehingga penduga merupakan penduga yang efisien yaitu tidak bias dan memiliki varians minimum. Yang ketiga konsisten ya apabila ukuran sampel besar tanpa batas maka nilai dugaan akan mendekati nilai parameter populasi yang sebenarnya. Kemudian yang keempat itu intercept memiliki distribusi normal dengan nilai rata-rata harapan E dalam kurung A kecil sama dengan A. E kapital dan varians A sama dengan sigma A kuadrat ya. Di mana A kecil itu adalah nilai dugaan sampel, E kapital adalah nilai populasi yang sebenarnya. Kemudian slope kemiringan kurva yaitu B kecil memiliki distribusi normal dengan nilai rata-rata harapan. E dalam kurung B kecil sama dengan B kapital dan variansnya sigma kuadrat B. B kecil adalah nilai dugaan sampel dan B besar nilai populasi yang sebenarnya. Ini tadi probability plot ini ada di hasil output Excel ya bisa. Normal probability plot sebenarnya seperti ini ya, tapi kenyataannya kan linear, independent of error, normal of error, constant variance. Ya. Curve fitting ya. Oke, mungkin ini dasarnya ya. Semoga ujiannya nggak susah-susah banget sih. Tapi penjelasan konsep ini perlu untuk